Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Muzdalifah, NIM 190101080694 dari Lokal A, Piaut A 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan untuk menuntaskan tugas middle test metodologi penelitian atau METPEN yang dibimbing oleh Bapak Agus Riwanda, MPD. Pertanyaan yang pertama, apa judul penelitian yang Anda angkat? Judul penelitian yang saya angkat adalah adaptasi anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, apa masalah atau fokus dari penelitian Anda? Masalah atau fokus dari penelitian saya adalah tentang bagaimana anak berkebutuhan khusus beradaptasi di lingkungan sekolah, yang notabene adaptasi ini pun kadang masih terasa sulit untuk orang yang sudah dewasa, apalagi ini anak-anak yang baru saja memasuki dunia persekolahan, yaitu taman kanak-kanak, dunia pendidikan maksudnya. Kemudian yang ketiga, di mana TK atau PAUD masalah tersebut ada. Ada 2 TK. Yang pertama TK Inklusi Cemara yang ada di Jalan Sungai Andai. Yang kedua TK Rodatul Ulum 1 yang ada di Jalan di Jalan Pengembangan. Apa bukti yang menunjukkan adanya masalah tersebut? Berdasarkan dari apa Anda menyimpulkan adanya masalah? Berdasarkan dari turun ke lapangan, setelah itu observasi, melihat-lihat, kemudian mendapatkan fenomenanya yaitu adaptasi, kemudian melakukan wawancara dengan orang tua, dengan guru yang ada di sana. Apa rumusan masalah Anda? Rumusan masalah saya adalah yang pertama, adaptasi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, faktor pendukung untuk adaptasi di sekolah. Yang ketiga, faktor penghambat dalam beradaptasi. Yang keempat, upaya apa saja yang dilakukan guru untuk mendukung proses adaptasi anak berkebutuhan khusus. Kemudian, apa manfaat dari penelitian ini? Manfaat dari penelitian ini adalah untuk bisa menjadi salah satu acuan bagi yang membaca proposal ini. Dan manfaat untuk penulis sendiri adalah untuk menambah ilmu dan wawasan. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, paparkan penelitian terdahulu yang objeknya sama dengan penelitian Anda, yaitu penelitian yang ditulis oleh Sukardi yang judulnya Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pendidikan Inklusi. Penelitian yang ditulis oleh Sukardi ini berfokus tentang bagaimana sekolah melayani anak yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Sedangkan penelitian saya perbedaannya adalah fokus penelitian saya adalah bagaimana anak berkebutuhan khusus itu beradaptasi di lingkungan sekolah, dan tentang bagaimana anak yang berkebutuhan khusus beradaptasi di lingkungan sekolah tapi yang umum, bukan inklusi. Kemudian yang kedelapan, jelaskan secara ringkas teori yang Anda gunakan dalam penelitian ini. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterlambatan atau terhambatnya sesuatu yang didapat dari lahir, atau karena kecelakaan, atau karena adanya kerusakan otak yang menyebabkan rusaknya atau melemahnya kemampuan motorik, kognitif, bahasa, dan lain semacamnya. Kemudian adapun adaptasi anak berkebutuhan khusus di sekolah itu beragam macam. Ada yang cepat, ada yang memerlukan waktu lama,
serta ada yang biasa-biasa saja sama seperti anak pada umumnya. Kemudian faktor pendukung dari adaptasi ini itu tuh bisa dukungan dari orang tua, keluarga, lingkungan sekitar, teman sekelas atau suasana kelas yang mendukung, dan guru yang mengajar. Bagaimana guru membawakan suasana sehingga anak berkebutuhan khusus itu merasa aman dan nyaman berada di sekolah, itu dapat mendukung kecepatan adaptasi anak. Jadi anak mudah merasa nyaman ketika berada di sekolah dan mudah beradaptasi. Kemudian penghambat atau hambatan dari adaptasi ini biasanya itu keterlambatan yang mereka alami, misalnya kayak mengalami keterlambatan dalam berbicara atau hambatan dalam berbicara yang menyebabkan sulitnya berkomunikasi dengan teman sebaya. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan guru adalah mencairkan suasana, biasanya kata gurunya mencairkan suasana, terus mendiskusikan dengan orang tua selalu bagaimana perkembangan anak, meningkatkan kepercayaan diri anak, dan lain semacamnya. Kemudian apa perbedaan metode pertanyaan yang ke-9, apa pendekatan metode penelitian yang Anda gunakan? Pendekatan yang saya gunakan adalah kualitatif. Apa jenis penelitiannya? Jenis penelitiannya adalah studi kasus. Mengapa? Karena kualitatif ini berhubungan langsung dengan orang yang ingin diwawancara, atau disebut dengan proses penelitian yang natural, karena berhadapan langsung dengan orang yang ingin diwawancarai. Jadi melalui proses wawancara, observasi, dan lain-lain. Kemudian jika metode diganti, apakah siap? Mungkin kalau saya belum terlalu siap, tapi kalau memang harus diganti akan mengusahakan sebisa mungkin bagaimana agar bisa tetap bertahan, tetap melalui penelitian dengan jenis penelitian yang berbeda gitu. Kemudian pertanyaan yang ke-10, siapa subjek dan objek penelitian Anda? Subjek penelitian saya adalah orang-orang yang terkait dengan penelitian ini, yaitu anak berkebutuhan khusus, orang tua, dan guru di sekolah. Kemudian objeknya adalah tentang bagaimana anak beradaptasi di sekolah itu, anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ke-12, bagaimana teknik pengumpulan data yang akan Anda lakukan? Teknik pengumpulan data saya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Wawancara melakukan tanya jawab dengan guru, dengan orang tua secara mendalam. Kemudian observasi mendatangi tempat ke lapangan, yaitu ke TK mencari fenomena. Kemudian melakukan wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan judul penelitian saya. Kemudian kajian data yang diperoleh dari hasil foto, rekaman suara, dan dokumentasi catatan saat wawancara. Kemudian bagaimana teknis analisis data yang Anda lakukan? Teknis analisis data yang saya lakukan, yang pertama reduksi, yaitu melakukan penyederhanaan tentang catatan-catatan penelitian yang saya lakukan dari observasi dan wawancara. Disederhanakan lagi, dibuang yang tidak perlu disingkat-singkat, intinya disederhanakan. Kemudian
penyajian data, yaitu menulis laporan hasil dari penelitian agar lebih mudah dipahami saat sudah selesai melakukan penelitian. Jadi ditulis atau dibuat laporannya. Kemudian yang ketiga itu penarikan kesimpulan itu berisi jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah penelitian saya. Kemudian pertanyaan ke-14, jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan dalam menjalankan proses penelitian. Langkah-langkah yang saya lakukan dari awal adalah yang pertama, turun ke lapangan, mengamati, mencari fenomena. Setelah mendapatkan fenomenanya, yaitu adaptasi anak berkebutuhan khusus, saya melakukan observasi, yaitu mengamati adaptasinya pulang. Terus tuh melakukan wawancara dengan guru, dengan orang tua murid, menulis laporan tadi, melakukan reduksi data, pengkajian data, dan semacam-macamnya. Kemudian yang ke-15, analisis memakan waktu berapa lama? Analisis memakan waktu sekitar 6 bulan dari awal perkuliahan semester 5. Terus apa Anda mempunyai jadwal pengerjaan? Awalnya saya mempunyai jadwal pengerjaan, namun seiring berjalan waktu karena saya kurang bisa memanfaatkan waktu, akhirnya jadwal tersebut terabaikan atau tidak terlaksana. Apa Anda sanggup memenuhi jadwal tersebut? Tidak, karena saya tidak bisa membagi waktu saat itu, sehingga mengerjakan penelitian ini mepet, terpeper. Itu adalah kesalahan dari saya karena tidak bisa membagi waktu dan terlalu menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Apa faktor penghambat penelitian? Faktor penghambat penelitian adalah kelalaian saya dalam membagi waktu. Selain daripada itu, tidak ada hambatan lain kecuali laptop yang rusak, tapi masih bisa dikerjakan melalui smartphone. Jadi hambatannya tidak ada, mungkin cuma perasaan kada enak aja awal-awal tuh nanya ke orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, karena awal-awal itu ada orang tua yang tidak mau menerima bahwa anaknya adalah termasuk berkebutuhan khusus menurut pengakuan guru yang mengajar di sana. Jadi agak kada nyaman menakuni tentang gimana-gimananya, tapi sejauh ini sudah bisa memperoleh informasi, alhamdulillah, dari mewawancara guru dan orang tua anak berkebutuhan khusus yang lain. Kemudian solusinya? Solusinya adalah menghadapi dan menjalani semuanya sebisa mungkin, walaupun memang kesalahan saya karena terlalu menunda-nunda, dan ini mungkin akan menjadi pelajaran, tidak akan diulangi untuk kedepannya. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus telah membimbing dan sangat bersabar mau tetap mengkoreksi penelitian saya, mau tetap memberikan arahan. Terima kasih banyak, padahal saya telah sangat-sangat terlambat. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Agus. Jadi solusinya adalah lebih bisa membagi waktu, tidak mengambil pekerjaan kalau memang tidak bisa mengerjakan itu. Misalnya karena saya bekerja kemarin itu, akhirnya penelitian ini tertunda karena sibuk bekerja. Jadi kedepannya tidak akan mengambil
sesuatu yang belum tentu bisa dikerjakan karena mengakibatkan tertundanya kewajiban yang seharusnya saya kerjakan dari dulu-dulu. Itu saja proposal presentasi dari saya. Salah kilap mohon maaf sebesar-besarnya karena banyak mengganggu mungkin ini tadi mandi hidung semacamnya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas jawaban yang mungkin penyusunan katanya teracak-acak. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus juga telah membimbing dan bersabar sejauh ini. Semoga sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang telah pian berikan. Itu saja dari ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.